Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat roh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali selawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hari ini adalah hari yang besar, hari yang sangat mulia, hari yang sangat indah, hari yang dinantikan oleh seluruh umat muslim, yang mana pada hari ini kita melaksanakan salat Id. Salat Id ini hanya adanya dalam 1 tahun cuma 2 kali. Apa itu? Yang pertama yaitu Aidil Fitri yang telah kita laksanakan setelah bulan suci Ramadan kemarin, dan sekarang Aidil Adha yang kedua yang kita laksanakan sekarang ini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka selalulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dahulu sampai sekarang, mulai dari Aidil Fitri yang kemarin sampai pulalah kita ke Aidil Adha, sehingga terciptalah oleh kita dua hari raya yang diciptakan oleh Allah satu kali di dalam satu tahunnya. Bersyukurlah kepada Allah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini tidak bisa menikmati dua hari raya, tidak bisa ia menikmati Aidil Adha. Bisa ia sholat Aidil Fitri, namun di Aidil Adha Allah tidak mengizinkannya lagi. Banyak pula saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini dia tidak sama sekali tidak peduli dengan Aidil Adha, tidak peduli dengan hari raya. Mereka dalam keadaan sehat walafiat, mereka dalam keadaan yang sederhana, yang mulia, sehingga mereka tidak mempedulikan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Namun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah anugerahkan keimanan dan ketakwaan, sehingga kita sempatkan dan kita luangkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah Aidil Adha pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah, yang mana kita ketahui pada hari ini ada dua kejadian besar yang terjadi, ada dua sejarah besar yang terjadi yang selalu diuraikan oleh para mubalik di setiap tahunnya. Apa itu? Yang pertama yaitu sejarah terjadinya kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya, dan yang kedua peristiwa besar yaitu pelaksanaan ibadah haji yang pada saat ini dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di kota Makkahul Mukarramah. Setiap tahunnya ini selalu terlaksana. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari ini kita lebih diutamakan untuk melaksanakan ibadah yang besar tersebut. Ibadah haji merupakan rukun iman, rukun Islam untuk kita dalam kesempurnaan agama kita, yaitu melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah bagi kita yang mampu melaksanakannya, mampu dari segala lini, mampu dari segala bidang, mampu harta, mampu kekuatan, dan mampu keimanan. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan hal demikian, lalu selanjutnya kita berkorban pada hari ini, maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kamu nikmat yang besar, nikmat yang sangat banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, kata Allah. Dan barang siapa yang membencimu, maka dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh tak terhitung oleh kita nikmat yang diberikan oleh Allah. Sungguh tidak akan terkira oleh kita nikmat yang diberikan oleh Allah. Setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya perkembangan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kita selalu besar. Yang awalnya kita hanya tahu dengan beras, yang awalnya kita hanya tahu dengan padi, yang hanya tahu dengan makanan tukar menukar barang, sehingga dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, zaman pun berkembang. Tahulah kita dengan uang,
mulailah manusia hidup dengan kemegahan. Allah pun berikan kemegahan. Allah berikan harta yang dulunya sawah ladang, sekarang Allah ganti dengan sawit yang penghasilannya ada yang 1 kali dalam 1 bulan, ada yang 2 kali dalam 1 bulan. Yang dahulunya hanya dapat memakan beras, namun Allah tingkatkan kenikmatan rezeki tersebut. Allah berikan mereka lahan, berikan pekerjaan yang menjanjikan. Allah berikan rumah yang mewah, yang dulunya rumah hanyalah papan, yang dulu atap hanyalah rupiah, sekarang Allah berikan atap seng, Allah berikan dinding yang beton, bahkan dengan lantai yang keramik. Kurang apakah kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Yang dulunya kita jarang memegang uang yang merah-merah, uang 100.000 jarang kita tengok. Namun sekarang ketika dompet dibuka, yang terlihat selalulah uang yang besar. Kurang apa lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah? Maka kata Allah, dirikanlah salat, fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah kata Allah, wanhar, dan berkorbanlah kata Allah, wanhar, dan berkorbanlah kata Allah. Maka barang siapa yang berkorban pada hari ini, maka ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata, apa kata Rasulullah? Tiadalah perbuatan yang paling mulia pada hari ini, yaitu pada Aidil Adha. Tiada perbuatan yang paling mulia kata Rasulullah, melainkan mereka umatku menumpahkan darah di muka bumi Allah ini. Maksudnya apa? Yaitu menyembelih hewan kurban. Ini adalah perbuatan yang paling baik. Ini adalah perbuatan yang paling mulia pada hari ini kata Rasulullah. Maka bagi kita yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan, laksanakanlah dan tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa daripada umatku yang mereka memiliki kemampuan, mereka mampu memiliki kelapangan, namun mereka tidak melaksanakan kurban, maka kata Rasulullah, jangan engkau dekati tempat sholat kami kata Rasulullah. Jangan engkau dekati tempat sholat kami kata Rasulullah. Engkau memiliki kemampuan, Allah berikan harta, Allah berikan engkau pangkat dan jabatan, bahkan Allah berikan engkau kenikmatan setiap saatnya. Maka ketika engkau mampu kata Rasulullah, engkau tidak melaksanakan kurban pada hari ini, jangan engkau dekati tempat sholat kami kata Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sesuailah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu merugi, sesungguhnya manusia itu merugi. Innal insana lafi khusrin, rugi manusia itu. Allah berikan kenikmatan yang melimpah ruah, namun ia lupa kepada Allah, lupa untuk melaksanakan sholat, lupa untuk melaksanakan kurban. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali kata Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mereka yang beriman dan beramal soleh, semakin Allah berikan mereka harta, semakin Allah tingkatkan usahanya. Yang awalnya Allah berikan lahan sawit 1 hektar, di tahun kemudian 2 hektar, di tahun kemudian 3 hektar. Yang awalnya pendapatan per bulan sawitnya cuma 2 juta,
depannya 3 juta, tahun ke depannya 5 juta, semakin Allah tingkatkan kenikmatan tersebut, semakin kuat pula dia beribadah kepada Allah. Ini orang yang beruntung. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang beriman dan beramal soleh, yang memiliki harta dititipkan oleh Allah. Pada hari ini Allah sudah memerintahkan kepada mereka untuk berkorban, maka mereka akan melaksanakan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, khatib sampaikan bahwasanya tidakkah kita teringat dengan sebuah kejadian daripada mimpi seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Malik Al-Mubarrak, yang bermimpi bertemu 2 orang malaikat yang mengatakan pada saat itu jemaah ibadah jemaah haji, seluruh jemaah haji waktu itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diterima Allah. Ratusan ribu ketika itu jemaah haji tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, kecuali ada 1 orang yang diterima oleh Allah ibadah hajinya, yang dia tidak datang waktu itu melaksanakan ibadah haji ke Mekah, namun Allah terima hajinya dan dia mendapatkan haji yang mabrur, dan berkat dia seluruh ibadah haji jemaah haji yang ratusan ribu banyaknya waktu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu tukang sol, tukang jahit sepatu, tukang semir sepatu di kota Damaskus. Ditemui oleh Abdullah bin Mubarrak. Ternyata faktornya apa? Yaitu ia bertemu, Allah perlihatkan kepada dia, bertemu dengan orang yang miskin, panti yang ia merawat anak yatim dan piatu, yang ketika itu mereka dalam keadaan kelaparan. Nah, Allah berikan jalan memperlihatkan pelajaran bagaimana yang istrinya waktu itu sedang mengidam, lalu mencium bau masakan yang lezat. Dengan jalan itu datanglah ia ke panti tersebut meminta daging untuk memenuhi ngidam istrinya. Maka ketika itu orang panti asuhan tersebut berkata, makanan ini saudaraku halal bagi kami, namun haram bagi engkau. Kenapa? Karena makanan ini pada dasarnya adalah bangkai yang sudah mati yang aku temukan di perjalanan. Namun kalau kami tidak memakan ini, maka kami akan mati dalam keadaan kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kasih sayang tukang sol sepatu. Kembali ia ke rumah dengan air mata hibah. Untuk apa aku melaksanakan ibadah haji sementara orang-orang di sekitarku, saudaraku, dalam keadaan kelaparan? Dijemputlah seluruh perbekalan haji, diberikanlah daging yang lezat, diberikanlah daging yang bersih, diberikanlah kepada panti tersebut. Sehingga waktu itu terkenalah masyhurnya, dia masuk ke dalam sejarah, lalu masuk ke dalam mimpi seorang ulama besar bernama Abdullah bin Malik Al-Mubarrak. Ia bermimpi bertemu 2 malaikat yang mengatakan ibadah hajinya diterima oleh Allah dan ia mendapatkan haji yang mabrur. Berkat dia pula seluruh ibadah haji jemaah waktu itu diterima oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula lah saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, keadaan pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah sama sekali mencicipi kelezatan daging kurban tersebut. Daging tersebut sulit ia rasakan. Setiap hari cuma makan sayur terong, sayur terong, sayur dan terong. Maka pada hari ini ia menunggu-nunggu, menanti-nanti daging yang dijanjikan setiap tahun tersebut. Maka daripada itu kita sebagai saudaranya, yang kata Rasulullah,
la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Berkorbanlah Pak, berkorbanlah Bu. Sesungguhnya harta yang dititipkan oleh Allah yang berlimpah tersebut, harta yang engkau tumpuk-tumpuk tersebut akan ditanyakan oleh Allah kembali, kemana engkau pergikan, kenapa engkau tumpuk-tumpuk hartamu, dan di waktu hari kurban kenapa engkau tidak berkurban. Karena sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang kita perbuat, baik itu sebesar biji zarrah, akan dipertanyakan oleh Allah nantinya. Kalau baik yang kita perbuat, maka Allah menjanjikan surga. Kalau kita tidak memperbuat yang baik, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, khatib berpesan, kalaulah memang kita mampu, kalaulah kita memiliki kemampuan harta per bulan yang melebihi, kumpulkanlah Pak, kumpulkanlah Bu. Tidak sekali Rasulullah berpesan di dalam hadisnya, dan tidak pula hal yang mudah, hal yang sepele Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk melaksanakan kurban. Kumpulkanlah, maka laksanakanlah kurban untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang ingin mencicipi enaknya, lezatnya daging pada hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, terutama pada diri khatib sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله